bersama gua di Terpetik LB. Kali ini gua bakalan nge-react interview castnya Pretty Boys di channel lokadata.id. So nggak usah lama lagi, buang waktu lagi, check it out. Pegangan. Kenapa pegangan? Nanti kalau jatuh, siapa yang harus gua antar esok hari? Ya, lu berasa Dilan ya? Ya beda lah. Gila naik motor nggak pernah pakai helm. Aduh, Rahmat, mana pesanan meja 2? Kapan kayaknya kita 2 tahun di Jakarta. Gak ada yang instan. Kalau misalnya kamu terkenal, emangnya nggak mau ngajak Asti kencan? Mau acara itu baru lagi. Suatu saat nanti kita yang di sana. Pokoknya sofa. Mat, nggak jadi aja ya? Yang lu pikirin tuh bapak. Nggak semuanya juga mabuk. Bapakmu malu? Nggak semuanya mabuk. Anu nggak mabuk. Anu. Lu jangan jadi kayak gua, sayang. Miskin kaya itu bukan dari kantong, tapi dari sini. Kenapa lo kaget? Lu hidung gua. Kan nyabut gue. Oh iya. Oke, untuk Desta sama Vincent yang di sini sekalian sebagai produser ya. Iya. Kenapa sih judul Pretty Boys? Pretty Boys ini sebetulnya sesuai dengan filmnya ya, karena filmnya kan temanya tentang pria-pria di depan layar, yang mereka harus tampil semanis mungkin, dengan makeup, dengan gaya yang ya Pretty Boys kita terinspirasi dari K-pop ya. Ya mereka kan tampil semanis cowok-cowok manis gitu loh. Iya. Nggak harus jadi tampil seperti perempuan, tapi ini artinya lebih kepada pria-pria penghibur lah gitu. Cowok tomboy. Cowok Iya. tomboy. Ya di film ini banyak hal-hal juxtapose-nya. Ketika Onat dengan badannya kayak flyover begini, tapi dia di sini karakternya flamboyan gitu. Jadi benar-benar bertolak belakang lah gitu. Kan harusnya handsome boys, pretty girls, Atau kita wild pengen boys. pengen mencoba apa ya juxtapose gitu, Oke. tolak belakang. Untuk film ini kan tentang impian 2 orang sahabat ya, yang Iya. merantau dari daerahnya masing-masing. Itu untuk sebenarnya dari kalian ini, waktu pertama kali kalian merintis karir itu ingin jadi apa sih? Untuk kalian bertiga boleh jawab. Gua Onat juga boleh jawab. cita-cita gue dari kecil pengen jadi astronot. Cuma nggak kesampaian karena gue masuk IPS waktu itu ya. Terus ya akhirnya jadi desainer grafis. Panjang sih cerita gue dari kecil. Coba lo, gimana lo? Gue dulu mau jadi polisi sih, Iya. cuma nggak kesampaian aja. Tapi ngantuk mulu gitu, masih tidur dia. Aduh. Saya cita-citanya saya nggak punya cita-cita, jujur aja nggak pernah. Serius lo? Nggak punya cita-cita. Ikater juga. Cuman tahu adalah dunia seni aja. Ya karena dari kecil sering ikut bokap syuting, cuman kepikirannya adalah jadi art gitu, jadi orang belakang layar, pengen ngurusin kesenian lah. Gue gak kepikiran dunia entertainment sama sekali nggak. Ini benar kecebur aja sih. Tapi waktu pertama kali kecebur ke dunia entertainment, emang pengen jadi musisi aja atau ada? Ya karena dunia kita dulu kan emang sukanya hobinya ngeband dulu, ngeband nggak pernah kepikiran mau buat album dengan major label, tampil bikin video klip nggak pernah kepikiran. Emang benar-benar kecebur aja kita bikin band. Kemudian waktu itu Kalapetis akhirnya dilirik sama produser ya jadi rekaman gitu. Iya. Dari keinginan-keinginan yang mungkin pernah muncul, apa membuat film ini menjadi sesuatu yang baru atau baru kesampaian, atau sebenarnya udah dari dulu diinginkan gitu?
Kalau keinginan sih lebih kepada gue pengen bikin film berdua sama Vincent aja sih. Karena gue kita nggak pernah tampil berdua sebagai main actor di film manapun, nggak pernah. Mungkin Vincent pernah main jadi apa, gue mau jadi apa, tapi nggak pernah kita berdua satu film tuh jarang banget. Pernah ya, cuman satu film ya. Iya, Awal itu cuma kontrak ya. cameo. Juga cameo guanya, jadi bukan pemainnya. Cuma dari setelah berangkat kita nyari segala macam cerita sampai akhirnya ketemu director, ada cerita diolah jadi sebuah skenario sampai akhirnya jadilah Pretty Boys ini. Pertama sih berangkatnya dari rumah. Biasanya. Depok ya? Dari hotel. Sampai akhirnya pulang besok. Kalau Vincent dan Desta ini kan udah lama banget barengan ya, pasti ada dinamikanya mungkin ya, mungkin saya nggak tahu. Dari hubungan kalian selama bertahun-tahun itu hal apa yang diangkat ke film ini? Friendship sih, karena persahabatan kita sudah 27 tahun bersahabat. Sahabatan banget juga enggak sih, cuman memang temenan aja gitu. Karena dari kecil kita berteman sampai sekarang masih. Itu sih lebih ke Yang diangkat itu mungkin ya di film ini juga persahabatan si Rahmat dan Anugrah, Rahmat Desta, saya Anugrah, itu betul-betul digambarin dari mereka kecil gitu, dari mereka kecil sampai mereka punya mimpi bersama, punya cita-cita bersama sampai akhirnya kesampaian. Dan di tengah jalan akhirnya ya biasalah perubahan-perubahan yang terjadi. hati-hati spoiler. Iya. Vincent ini beberapa kali promo nih spoiler terus dia nih. Lupa, mungkin sering lupa. Terlalu jujur. Iya. Nah, lalu kalau apa itu alasannya jadi diangkat jadi film ini karena kisahnya dekat sama kalian? Iya, mungkin Tompi juga kan memang basic ceritanya Ide ceritanya dari Tompi? dari Tompi awalnya. Karena gue nyari-nyari sama Vincent, kita cari ceritanya kemana-mana dapat cerita. Kayaknya kurang bagus untuk dijadiin film nih. Akhirnya dapat satu cerita dari Tompi, ya inilah yang kayaknya, wah ini kayaknya, karena Tompi juga rasanya relate sama kehidupan kita yang mengangkat kehidupan seorang presenter televisi. Karena banyaklah film yang mengangkat tentang anak band, tentang kehidupan karir penyanyi. Nah kalau yang presenter televisi kan memang bahkan belum pernah ada di Indonesia kali ya? Iya. Ya, aja so tahu gue nanya. Belum, memang belum. Belum kok. Ya udah. Masih fresh ya. Ya oke. Makan kue nggak bentar? Bentar aja. Tapi dengan apa namanya keinginan untuk mengambil cerita yang dekat itu, lalu kenapa ngambil pemain-pemain debutan kayak Onat, ini Danila juga mungkin masih bisa. Ya ini dibilang Danila sebagai nih. Sini Danila. Sini ikutan nih. Danila. Ikutan buat gimmick nih. Sini, Tompi Danila. juga baru nanganin film. Justru itu kita, karena nih film kita mau buatnya tuh fresh ya. Karena mungkin kalau kita lihat buatan sutradara siapa, kita udah tahu lah siapa filmnya seperti apa. Tapi kalau Tompi kan memang dengan ide awal dari dia, kita juga tahu dia tuh ikutan fotografi, motonya juga seperti apa hasilnya. Jadi kebayanglah kira-kira bakal jadi sesuatu yang baru nih, yang beda aja daripada film-film biasa. Kehadiran Onat juga memang karena dia juga dari awal sih memang gue suka sama karakter dia. Thank you man. Karakter itu dibikin untuk Onat atau sebaliknya? Enggak, karakter itu memang sudah ada dan memang kayak paling cocok memerankan Onat. Thank you man. Dan gue tonjok malah. Danila pun Karakter itu dibikin untuk Onat atau sebaliknya? enggak, karakter itu memang sudah ada dan memang kayak paling cocok memerankan Onat. Thank you man. Dan gue tonjok malah. Danila pun seperti itu karena dari awal gue berpikiran bahwa orang ini yang pantas yang memerankan pemerannya adalah Danila gitu. Walaupun Tompi punya argumen lain, dia punya beberapa pilihan nama, tapi nggak tahu untuk pemilihan Asti dan Roni ini adalah si Onat sama Danila. Kita ada beberapa kandidat sih sebenarnya awal-awal untuk karakter Roni ini kan tadinya Reza Rahadian atau Matias Mucus. Nicholas. Tadinya. Matias Mucus. Nicholas Saputra juga cuman Yang sempat hampir udah deal tuh Rano Karno ya. Kenapa ketawa? bahkan perannya Asti yang diperankan oleh Danila itu kita sempat kepikiran tadi antara Christine Hakim. Astaga. Iya. Pengennya begitu cuman ya Danila yang pas. Untuk Onat ini kan kenapa tiba-tiba lo jadi aktor? Gue diajakin sih awalnya. Apa sih? Sama Vincent Desta awalnya. Terus pas gue dikasih skripnya menurut gue lumayan challenging buat gue sih. Kalau skripnya bukan itu lo tetap main gak? Gue picky banget ya orangnya. Lo tau gue lah. Saya tetap mau. Tetap sih. Mau skripnya gue ambil sih sebenernya. Enggak, karena pertama kali gue liat itu ya, yang main juga kayaknya tuh
seru-seru gitu loh. Itu penting banget sih buat kehidupan gue. Gue lihat dulu siapa yang main nih, kalau orang yang Ini asik. udah kenal sama mereka berdua udah lama atau enggak? Sebenarnya baru kayak 4-5 bulan gara-gara acara dia sih. Cuman kayaknya dapat aja gitu loh. Gue paling males. di acara dia sih ngomongin orang ya sesuatu lah gitu. Yes. Karena selalu menyenangkan kerja sama dia gitu. Thank you man. Sama-sama bro. Oh iya. Yang intinya yang gue bayangin sih pas lagi syuting aja sih mudah-mudahan seru gitu loh. Jadi pas gue liat orangnya, oh seru nih pasti gitu. Tapi di sini lu ada keinginan, lu main filmnya ada keinginan untuk mengubah image gak sih? Soalnya di mana-mana kalau gua searching tentang lu, Apa sih? pasti ditulisnya ex vokalis Killing Me Inside. Karena iya. Kurang lagi ya? Enggak sih. Jangan pernah sesali gitu. Iya udah oke. Enggak sih emang. Iya sih mas gue pengen nyoba dunia baru aja sih, kenapa enggak gitu loh. Iya. Mumpung ada tawaran juga. Mumpung ada tawaran. juga. Sebenarnya sebelumnya pernah ada nggak tawaran-tawaran? Belum pernah sih kalau lebar. Belum pernah. Makanya ini pertama kali. Belum ada yang pernah. Udah gue pendam gue bawa. Tadi kita habis wawancara di rooftop soalnya banyak Oke, iya. Sorry man, sorry. My bad. Bau. Goreng. Kurang banget interview kentut enggak sih? Baru ini sih ada Bau. Goreng. Kurang banget interview kentut enggak sih? baru ini sih ada Iya, yang iya, gue juga nyesel sih. Gue minta maaf banget. Jangan ketawa masuk. Kalau lo ketawa, Iya. Sebenarnya kalian memandang film ini seperti apa sih? Mungkin sebagai melawan televisi yang agak nggak beres gitu. Sebetulnya sih memang itu kendaraan kita ya. Memang basicnya mungkin film ini lebih mengisahkan persahabatan, hubungan orang tua dengan anak. Tapi kalau televisi ini memang jadi ya pakaian kita lah dalam film ini. Karena memang kalau kita melihat televisi, dulu sih awalnya gue sama Tompi mikir nih kan kita prihatin dengan TV-TV yang banyak memberikan tayangan tidak mendidik ya. Tidak sih. Oh iya. Itu berarti ada kerak di sini. Ya jadi ya banyak tayangan-tayangan televisi yang kayaknya kok tidak baik untuk, kayaknya dirasa tidak baik untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang mau jadi apa nih gitu. Terus ya kepikiran aja tiba-tiba aja begini jadi dah ya hubungannya relate dengan keadaan televisi tidak sekarang. mengkritisi film ini, Ya. tidak mengkritisi dunia hiburan maupun pertelevisian sebenarnya. Cuma Prihatin. menampilkan ini loh yang terjadi saat ini di industri film gitu. Dan kalian membawa apa yang terjadi di dunia nyata ke dalam film ini? Iya. Ya. Misalnya adalah orang-orang yang beranggapan bahwa masuk TV itu banyak ya, gue nggak bilang semua, cuman masuk TV itu harus dengan gaya yang tidak seperti diri lo gitu. Bahwa contohnya misalkan bebancian gitu. Banyak sekali sekarang paradigma anak-anak mungkin ya yang punya cita-cita mau masuk TV menjadi host. Oh, kalau masuk TV nih harus bergaya seperti ini ya. Harus ngondek ya. Biar lucu harus Biar begini lucu ya. Oh, kalau gayanya ngondek ini orang lebih terhibur, diketawain dan akan menjadi sesuatu. Padahal kan tidak harus seperti itu. Lalu gimana sih kalian nganggepi dunia hiburan yang emang kita nggak bisa, maksudnya kita boleh punya idealisme, tapi kadang-kadang idealisme itu terbentur sama entah sama produser, entah sama acara yang kalian bawakan. Itu gimana kalian menanggapinya dalam dunia keseharian? Ya sebetulnya idealisme, kalau kita mau ngomongin idealisme sebebas-bebasnya, tapi kan tetap harus kompromi dengan keadaan. Ya seperti apa masyarakat kita, gimana masyarakat kita bisa menerima atau enggak, karena banyak banget lah faktor-faktor yang kalau ngomong itu banyak sekali yang harus dilewatin ya. Karena kalau kita sendiri berangkat dari seniman yang memang kalau berkarya sebebas-bebasnya, ngomong juga sebebas-bebasnya, yang pernah kita juga kena kasus ya kan. Berapa kali kita kena kasus di stasiun televisi. Jadi ya dari situ kita belajar bahwa memang kita harus banyak kompromi juga dengan keadaan masyarakat juga kondisi sekarang ini gitu. Nggak bisa seenak udahnya sendiri gitu. Karena Onat sendiri dia juga orangnya kan rebel ya. Iya sih. Intinya kita harus compromise lah ya sama kekurangan Nggak itu. sama aja, cuma lu bahasa Inggris dulu. Oh iya, sorry. Iya sih ya. Dikembalikanlah ke idealisme ya. Iya. Idealisme Iya lo seperti apa gitu. Kalau idealisme tidak bisa berkompromi ya idealisme tolol gitu. Jadi ya menurut gua Ya balik lagi ke kita dulu seperti itu. Tolol, masih muda, masih menggebu-gebu. Sekarang masih tolol tapi sudah tidak menggebu-gebu lagi. Oke, mantap. Keren ya?
Jadi gini, kalau menurut Iya, kotornya. Ya, sering. Iya. Yes. Onat ada tambahan nggak soal Iya, idealis? nggak mungkin lah. Aduh, baik dong, teman gua. Tapi kaki gue nggak lihat. Iya kan sama Oh, sepatunya. iya. Sama sih gue kayak Desta, intinya kita harus kompromi aja sih. Udah lagi. udah. Wow. Iya. Soalnya gue juga ngalamin itu sih di band gue yang dulu juga. Iya, coba. Kita harus kompromi aja sih. Udah lagi. udah. Wow. Iya. Soalnya gue juga ngalamin itu sih di band gue yang dulu juga. Ya, coba bisa diceritain. Intinya sih mungkin. emang lo mesti sadar akan masyarakat kita juga sih, apa kebutuhan mereka gitu. Sometimes kalau lo terlalu idealis juga mau kemana gitu lah. Mau kemana sih? Kue enak nih. Gitu sih. Oke guys, sekian dulu reaction gua terhadap interview Onat Desta Vincent tentang case Pretty Boys. Ya pesannya be yourself and never surrender. So see you in the next video. Have a nice day. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dah.